Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menerangkan bagaimana cara untuk mengatur BIOS guna untuk melakukan proses install ulang. Dan di sini kami menggunakan notebook dengan versi Acer Aspire V5132. Langsung saja kita hidupkan notebook ini dengan cara kita tombol tekan power. Dengan cara tekan tombol power, langsung kita tekan pada keyboard F2. Setelah kita tekan pada keyboard tombol F2, maka sistem akan meneruskan dengan masuk ke BIOS ya. Di sini kita menggunakan BIOS dengan versi Phoenix Secure Core Tiano Setup. Nah, di sini di BIOS ini ada beberapa tampilan, ada beberapa menu. Yang pertama ada main, dan seterusnya ada security. Yang ketiga ada boot, dan selanjutnya ada menu exit. Yang kita akan otak-atik untuk melakukan install ulang. Yang pertama, kita arahkan pengaturan ke menu boot dengan cara kita arahkan menggunakan tombol arah panah ke kanan. Kita tekan tombol arah kanan. Nah, di sini di main ini yang perlu diperhatikan adalah waktu yang akan kita setting terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan waktu sekarang ya. Setelah cukup dan pas dengan waktu sekarang, kita lanjutkan ke menu boot. Nah, di sini boot ini boot BIOS dengan versi Phoenix Secure Core Tiano Setup. Ada pilihan boot mode. Nah, boot mode ini berfungsi untuk memilih kalau mode UEFI itu biasanya digunakan untuk Windows yang berkeluarga dengan Windows 8, Windows 10, Windows 81. Dan untuk yang legacy BIOS ini ya, biasanya digunakan untuk Windows 7 ataupun Windows XP. Karena kita akan install ulang dengan menggunakan Windows 8.1, makanya kita menggunakan boot mode dengan versi UEFI ya. Dengan cara kita enter untuk memilih, dan setelah itu kita pilih boot priority order. Nah, di sini yang paling penting, di menu ini kita akan memilih terlebih dahulu mana yang akan kita gunakan sebagai media install ulang. Semisal kita menggunakan CD ataupun DVD dengan menggunakan CD-ROM ataupun DVD eksternal, kita ubah urutan yang USB, CD atau DVD ini ke urutan pertama dengan cara menekan tombol F5 ataupun F6. Kita coba tekan tombol F5. Nah, kita naikkan ke atas jika kita menggunakan media USB, CD ataupun DVD. Dan kalau kita ingin install ulang menggunakan USB ataupun flash disk, kita bisa menggunakan USB HD ini. Kita naikkan ke atas dengan cara yang sama dengan menekan tombol F5 ataupun F6 dan ubah urutannya menjadi nomor 1 ya, karena itu akan menjadikan komputer kita saat setup membaca flash disk yang sudah kita urutkan nomor 1. Seandainya kita akan melakukan booting melalui network ataupun LAN ataupun internet, kita bisa memilih network boot. Nah, di sini jarang digunakan oleh orang karena terlalu susah untuk melakukan settingan melalui network. Makanya
Di sini saya akan menginstal ulang notebook ini menggunakan USB ataupun flash disk, makanya saya ubah urutan USB flash disk ini menjadi urutan yang pertama. Setelah selesai kita atur semua, sudah fix, sudah pas dengan apa yang kita inginkan. Kita lari ke menu exit. Ini ada exit saving changes. Ini berfungsi untuk menutup BIOS dan menge-save ataupun menyimpan aturan yang sudah kita buat tadi. Dan pilihan yang kedua ini yaitu exit discard change, yaitu untuk menutup BIOS tetapi kita tidak menyimpan apa yang sudah kita setting tadi. Dan yang bawah ini adalah load setup default, yaitu untuk mengelot ataupun memproses setup BIOS ini menjadi settingan ataupun aturan default bawaan pabrik. Ya, sekarang karena kita ingin menginstal ulang, makanya kita buat yang sudah kita atur tadi tersimpan supaya saat kita menyalakan flash disk sebagai media install ulang itu akan terkoneksi dengan sistem yang sudah kita buat. Kita pilih yang exit saving changes, kita enter, ataupun juga kita bisa langsung menggunakan tombol pada keyboard yaitu F10. Kita coba tekan F10. Nah, di sini akan tampil notif setup confirmation, yang di sini adalah sebuah pertanyaan pilihan kita akan menge-save ataupun tidak menge-save aturan yang sudah kita buat tadi. Kalau emang kita ingin save, kita enter yes. Kalau tidak untuk di save ya kita pilih no. Tapi karena kita akan simpan, makanya kita pilih yang yes, kita enter. Nah, otomatis dia akan restart dan akan booting melalui flash disk yang sudah kita buat tadi. Nah, ini setelah kita melakukan proses install ulang yang saya skip, ini sudah selesai proses install ulangnya. Ini adalah Windows 8 ya. Windows 8 bisa kita cek. Ini adalah sistem UI-nya. Kita klik desktop. Nah, seperti tampilannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.